Oke, kita lanjutkan ya. Jadi hari ini aplikasi fungsi dalam ekonomi. Eh, ya, jadi pemahaman berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan demand, ya, penawaran atau supply dan keseimbangan pasar. Ya, jadi kita harus tahu dulu pengertian tentang permintaan, apa itu penawaran, apa itu keseimbangan pasar. Karena ini dasarnya. Kalau kita tidak memahami dasar dari teori ekonominya, maka akan sulit untuk menyelesaikan secara matematik. Ya, jadi kita harus paham dulu berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini ada kuadran, kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi kita lihat di sini, eh, kuadran satu itu adalah P-nya positif dengan Q negatif. Menurut Anda, memungkinkan tidak dalam kondisi supply dan demand? Supply itu yang mana? Supply itu yang garis ke atas. Ini nih. Supply itu yang garis ke atas ya. Supply itu yang seperti ini supply, demand itu yang ini. Ya. Jadi kalau disingkat jadi SD, ya, supply dan demand, ya, SD. Jadi jangan sampai salah ya. S itu yang ke atas, D itu yang ke bawah, ya. Nah, pertanyaannya adalah memungkinkan tidak eh, supply dan demand, ya, dan keseimbangan pasar itu berada di kuadran satu. Menurut Anda memungkinkan tidak? Hmm? Bisa jawab? Kuadran satu itu pada saat P-nya positif, Q-nya negatif. Memungkinkan tidak? Kalau menurut Anda. Kira-kira memungkinkan nggak? Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Oke, kalau Anda ke warung mau beli barang, ya, berapa barangnya? 10.000. Dapat berapa? Minus 3. Ada seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak akan ada. Tidak. Ya, Anda beli barang, harganya 10.000. Dapat barangnya berapa? Minus 3. Nggak ada. Ya, sehingga kalau gitu apa? Tidak mungkin ada di kuadran satu. Ya. Oke, sekarang yang kuadran 2 memungkinkan tidak supply dan demand di kuadran 2? Memungkinkan tidak? P-nya positif, Q-nya positif. Memung- Memungkinkan sih, Pak. Memungkinkan. Memungkinkan, Dan memungkinkan, Pak. tapi, Hmm. ya, kenapa? Coba ke warung. Berapa harganya? 10.000. Anda dikasih satu barang 10.000. Mungkin? Mungkin. Clear ya? Sekarang di kuadran 3. Memungkinkan nggak Anda belanja? Atau supply dan demand memungkinkan nggak ada di kuadran 3? Tidak, Kenapa? Memungkinkan, Pak. Kenapa tidak? karena sama-sama minus. Betul, coba. Eh, Jadi Anda bawa kondisinya Anda belanja ke warung. Saya mau beli apa? Saya mau beli buku. Harganya berapa? Minus 10.000. Dapat minus 2 buku. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Anda beli barang minus 10.000, minus harga, plus minus barang. Barangnya mana? Minus 2. Mana barangnya? Nggak ketemu. Oke? Di kuadran 4 memungkinkan tidak? Kuadran 4. Kuadran 4 itu apa? Harganya minus, Q-nya plus. Memungkinkan tidak? Hmm? Tidak. Kenapa? Anda beli barang, beli buku berapa? Minus 10.000. Nih saya kasih satu. Ada nggak harga barang minus 10.000? Tidak ada. Nggak Ada. ada. Anda dapat barang satu buku, harganya minus 10.000. Ada? Nggak ada. Siapa yang mau jual barang dengan harga minus? Nggak ada. Oleh karena itu, supply dan demand hanya terjadi pada kuadran 2, di mana P dan Q-nya positif. Kunci pertama itu. Ya, pada saat P dan Q-nya positif. Nggak mungkin ada di sini. Kenapa? Siapa yang mau jual barang, barangnya negatif. Barang negatif itu besarnya berapa? Berapa banyak? Udah pernah lihat jumlah barang negatif? Negatif 1 kilo, udah pernah lihat? Negatif 10 kilo, Belum. udah pernah lihat?
Belum. Saya juga belum pernah lihat seumur hidup saya. Tapi kalau misalkan beli barang gula, barangnya 2 kilo, ada? Ada. Ada. Ada, Ya kan? ada, Ada. Barangnya gula 2 kilo, ada? Ada. Gulanya minus 5 kilo, ada? Belum pernah Nggak saya ada. nemu. Ya. Ada. Sama dengan harga. Anda dapat barang 2 kilo. Berapa bayarnya? Minus 40.000. Maksudnya gimana? Dapat barang 2 kilo tapi harganya minus 40.000. Dikasih itu. Ya kan? Siapa yang mau ngasih? Itu namanya bukan jual beli. Itu namanya adalah sedekah. Ya, sehingga barang itu hanya ada di kuadran 2 dan keseimbangan pasar itu hanya di kuadran 2. Keseimbangan pasar itu apa? Keseimbangan pasar itu adalah pertemuan supply, ini garis supply, ini yang ini, dan demand ketemu, ya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau Anda ke pasar, ya, ke pasar bertanya kan, itu harga harga cabai berapa? Kata pedagang 100.000 1 kilo. Anda tawar 50.000. Si pedagang dia pasti ngasih harga tinggi kan? 100.000 per kilo, ya kan? 100.000 di sini. Per kilo 100.000. Ya, Anda tawar 50.000 ya, dikasih nggak? Enggak. Ya, Anda akan tawar 50.000. Nih. Jadi di demand itu Anda sebagai pembeli ya, ingat, demand itu Anda sebagai pembeli. Ya, supply itu Anda sebagai penjual. Kalau Anda sebagai penjual itu namanya kurva supply. Kalau Anda sebagai pembeli, Anda berarti kurva demand. Ada nggak barang apa eh, 100.000 kata si pedagang. Nah, terus apa yang Anda lakukan? 50.000 ya, Anda tawar. Dikasih nggak? Nggak. Ketemu? Tidak. Belum ada kesepakatan. Nah, terus si penjual akan turunin harga 90.000 deh. Nah, Anda akan naikin harga 70.000 deh. Ya kan? Penjual turunin harga lagi karena belum sepakat. 80.000 deh. Terus Anda sebagai pembeli masih mahal. Udah 75 deh. Kata si penjual, oke 75. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ketemu. Nah, pertemuan antara kesepakatan penjual dengan pembeli, baik dari harga dan jumlah barang, itu disebut dengan keseimbangan pasar. Pertemuan itu di titik yang pertemuan tadi. Pertemuan antara kesepakatan harga dan jumlah barang antara penjual dengan pembeli itu disebut dengan keseimbangan pasar. Atau dalam bahasa ekonomi disebut dengan equilibrium market. Ya, equilibrium market. Oke? Dan terjadinya hanya pada di kuadran 2, tidak mungkin di kuadran 1, 3, dan 4. Sampai sini ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas? Silahkan, ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Bisa? jelas, Pak. Kelas, Pak. Ya. Cukup, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Jadi prinsipnya adalah itu. Nah, itu adalah apa? Kurva supply dan demand. Nah, kalau gitu demand itu apa? Atau permintaan. Jadi bahasa kerennya demand, bahasa Indonesianya permintaan. Permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang diminta. Minta itu maksudnya bukan minta-minta begini ya. Maksudnya itu barang yang dibeli, gitu ya. Banyaknya jumlah barang yang dibeli atau diminta kalau bahasa ekonominya adalah demand, ya, atau yang diminta pada tingkat harga tertentu. Barang yang dibeli maksudnya seperti itu, bukan diminta-minta gitu ya, dibeli pada tingkat harga tertentu. Tadi kita posisinya adalah pembeli. Kalau demand, posisi kita adalah sebagai pembeli, ya. Nah, hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang dibeli akan berkurang. Namun sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang dibeli akan bertambah. Contoh, pada saat Anda tadi ke pasar, karena harganya misalnya 100.000,
Anda melakukan tawar-menawar, ketemui 75.000. Akhirnya cuma beli berapa? 1 kilo, ya kan? Anda bawa duit 100.000. Ya udah dah, beli 1 kilo aja, 75.000. Tapi kalau harganya misalkan turun jadi 50.000 per kilo, Anda bawa duit 100.000, kalau gitu saya beli 2 kilo. Artinya apa? Harganya turun dari 100.000 menuju 75.000 menuju 50.000. Kalau harganya turun sampai 50.000, Anda belinya 2 kilo. Artinya apa? Artinya, jadi Anda harus ingat di hukum supply apa di hukum demand, pada saat P-nya naik, ya, P naik, maka I-nya turun. Apa artinya? Harga naik, permintaannya turun. Kalau P-nya turun, ya, maka Q-nya naik, ya. Jadi dilambangkan dengan P dan Q. Nah, itulah matematika ekonomi, ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Jadi hukumnya adalah hukum kebalikan antara P dengan Q. Sehingga apa? Di dalam formulasinya, di dalam matematikanya, Q sama dengan A min BP. Apa artinya? Q ini berkebalikan dengan P-nya. Jadi kita lihat di sini, ingat kemarin Q dan P itu adalah variabel. A adalah konstanta, B adalah koefisien dari P. Nah, berarti kalau koefisien dari P harus dikumpulkan semuanya, ya. Nah, artinya apa? Kalau gitu, Q-nya berlawanan dengan P-nya. Makanya tandanya dengan tanda negatif. Maksudnya bagaimana? Kalau Q-nya naik, P-nya pasti turun, ya kan? Kalau Q-nya naik, P-nya pasti turun. Kenapa? Karena Q dengan P berlawanan, ditandai dengan tanda negatif. Nah, artinya apa? Kalau Q-nya turun, maka P-nya naik. Ya, makanya nanti di dalam matematika ekonomi dilambangkan Q sama dengan A min BP. Ya, atau bisa juga dengan X sama dengan apa? A kurang BX, bisa seperti itu. Nah, kurva menggambarkan pola hubungan antar variabel jumlah barang yang diminta dengan variabel barang tersebut. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, nilai-nilai dari kuantitas harga barang tidak ada yang negatif. Nah, kita lihat di dalam slide berikutnya. Ya, jadi dia macam-macam ya. Ada yang melambangkan dengan X, ada yang melambangkan dengan key. Kalau saya lebih suka dengan key sebenarnya. Ini X boleh. X itu artinya kalau di dalam apa? Di dalam kurva, jadi bentuknya seperti ini, ya. Kan ini X, ini Y, ya. Atau biasanya ini dengan dilambangkan dengan Q, ini dengan P, ya. Nah, dia dilambangkan dengan kurva yang negatif. Makanya tandanya minus, negatif. Artinya apa? Kalau P-nya tinggi, Q-nya cuma dapat Q1. Kalau P-nya 3, ya misalnya, Q-nya cuma dapat 1. Kalau P-nya 2, Q-nya dapat Q2. Ini kalau P-nya 2. Kalau P-nya 1, maka Q-nya dapat 3. Ya, jadi dalam kurva kita lihat, kalau P-nya tinggi harganya 3, Q-nya cuma dapat 1. Kalau P-nya 2, Q-nya dapat 2. Kalau P-nya harganya 1, Q-nya dapat 3. Artinya apa? Semakin mahal harga barang, maka permintaan semakin sedikit. Semakin tinggi apa rendah harga barang, P-nya 1, maka permintaan semakin banyak. Makanya dia di kurvanya dilambangkan dengan seperti ini. Artinya apa? Berkebalikan antara Q dengan P-nya. Ya, ini Q, ini P. Seperti itu. Sampai situ bisa ada yang mengerti? Bisa, Pak. Oke, Bisa, ya. Pak. Tip. Nah, berikutnya adalah bentuk umumnya kita lihat seperti ini, ya. eh jadi nanti kita kemungkinan bahkan menemukan banyak sekali fungsi, ya, yang menyatakan bahwa itu apa? Itu fungsi demand atau bukan.
Oke, kita lihat ya. Sekarang seperti ini. Q sama dengan A min BP. Ini fungsi demand bukan? Iya, Pak. Iya, Demand. Pak. Oke. Sekarang Ya, Pak. Q sama dengan min BP plus A. Ini demand bukan? Demand bukan? Hmm, hmm. Iya mungkin, Pak. Iya. Iya, Ah, karena oh, iya. P-nya yang negatif kan? Hmm, Oke, sekarang saya lagi. Kalau gini demand bukan. Min Q sama dengan A min BP. Sorry, plus BP. Ini demand bukan? Bukan. 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 Ingat, berkebalikan. iya. Kalau Q-nya positif, P-nya negatif. Kalau Q-nya negatif, maka P-nya, Positif. nah, demand bukan? Positif. Demand. 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 Gimana? Kan cuma dipindahin aja nih tanda negatifnya jadi ke Q. Ya, demand. Ya, jadi kita jangan sampai kita terpengaruh. Yang penting P dengan Q itu saling berlawanan. Kalau Q-nya positif, P-nya harus negatif. Kalau P-nya positif, Q-nya harus negatif. Gitu. Sekarang kalau misalkan saya balik, misalnya, eh BP sama dengan A min Q. Ini demand bukan? Demand Pak, Demand. demand, Kenapa? demand Pak, demand. Kenapa? Karena Karena apa? berlawanan. 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 Berlawanan, Iya, Jadi, berlawanan. jadi kita nggak perlu khawatir. Pokoknya kita patokannya Q dengan P. Ya, Q dengan P. Kalau Q-nya positif, P-nya harus negatif. Kalau P-nya positif, Q-nya harus negatif gitu. Prinsipnya itu aja. Jadi mau dibulak-balik apa namanya fungsinya, Anda tetap pasti bisa. Karena Anda punya patokan apa itu? Q dengan P berlawanan. Kalau Q-nya positif, P-nya harus negatif. Kalau P-nya negatif, P-nya positif, Q-nya harus negatif. Pokoknya patokannya itu. Sehingga apa? Di dalam fungsi ini sering dibolak-balik di dalam soal atau di dalam penemuan-penemuan. Ini sering bolak-balik, ya. Sampai situ paham ya? Jadi kita nggak usah khawatir berkaitan dengan tanda tadi, ya, fungsi tadi. Yang penting Anda punya prinsip kalau demand salah satu harus negatif. Itu aja patokannya, ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu ini fungsi demand bukan? Demand bukan itu. Hmm? Iya Pak. Iya. Tadi saya sampaikan kalau dia di sini P, di sini bisa Q, ini bisa X, atau di sini bisa Y. Gitu ya. Sehingga walaupun kita rubah simbolnya, ya, yang penting prinsipnya apa? Yang penting prinsipnya kita lihat ini berlawanan. Kalau P berarti di sini, dia kalau Q atau X berarti di sini. Sehingga kita lihat, oh X dengan P-nya berlawanan. Tetap itu adalah demand. Walaupun diganti simbol. Ya, oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita ketahui bahwa demand itu dilambangkan dengan X atau Q. Boleh Anda bisa pakai X atau Q. Sama dengan min 2P tambah 5. Nah, terus kita misalkan. Kalau P-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Dari mana itu X sama dengan 5? Kita misalkan X sama dengan, gitu ya. Tadi katanya berapa? P sama dengan 0. Berarti min 2 kali 0. Ya kan? Tambah 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Berarti kita punya titik pertama adalah 5 dan 0. Titik pertama. Oke, sampai situ bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, berikutnya X sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min 2P tambah 5. Pindah ruas 2P sama dengan
5. Berarti P sama dengan 5 per 2 atau 2,5. Berarti kalau gitu ingat P itu adalah simbolnya dari sumbu Y. X adalah dari sumbu Q. Berarti kita tahu bahwa kalau gitu 0 ya kan 5 per 2 atau 2,5. Kita punya dua titik. Ingat, syarat membuat garis itu adalah dua titik. Ya, ingat. Syarat membuat garis itu adalah dua titik. Titik pertama, titik yang A, misalnya kita lihat berapa? 5,0. Kita lihat 5,0 ya. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik pertama, A. Ya. Titik kedua adalah 0 dan 5 per 2 atau 0 sama dengan 2,5. 0, 1, 2,5. Titik kedua, titik B. Ingat, menghubungkan garis harus ada syaratnya dua titik. Berarti kita udah punya dua titik kan? Titik A dan titik B. Berarti kita tinggal tarik garisnya. Nggak lurus. Ya, kita tarik garisnya. Set. Ya, anggap aja lurus lah ya. Itu menjadi fungsi atau garis dari fungsi dimen. Ketemu nih, ya. Terpenuhi nggak syarat ini bahwa ini adalah garis dimen? Terpenuhi tidak? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Kenapa? Karena kurvanya berlawanan atau kurvanya menurun. Oke, sampai situ paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Mbak. Sekarang kita lihat batasan variabel kuantitas. Kuantitas itu apa? Ki atau X. Berapa Ki atau X? Dari 0 sampai ke 5. Makanya lambangkan dengan 0 sampai 5. Variabel harga dari mana? P dari 0 sampai ke 2,5. Ya, ini dilambangkan dengan ini. Ya, jadi bisa ya membuat kurva demand? Bisa? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Bisa, Pak. Pak. Nah, ingat kurva demand syaratnya apa? Q dan P berlawanan. Itu aja. Yang kedua adalah ingat bahwa posisi Anda sebagai pembeli. Ya, sebagai pembeli. Ya, sehingga apa? Kurvanya pasti negatif. Negatif itu apa? Menurun. Tuh. Jadi demand itu kita kita tahu dengan sangat mudah nanti kalau Anda bisa memahami kata kuncinya. Pertama, Q dan P-nya pasti berlawanan. Kalau Q-nya positif, P-nya negatif. Kalau P-nya positif, Q-nya negatif. Satu. Yang kedua, yang kedua, ya, tadi tanda negatif ya. Yang kedua adalah apa namanya? Posisi Anda sebagai pembeli, ya. Ingat posisi Anda sebagai pembeli. Maksudnya gimana? Kalau kita sebagai pembeli kan maunya dapat harga murah, dapat barang banyak. Iya nggak? Ya, kalau pedagang kan lain. Kalau bisa dia dengan harga mahal jualnya sedikit. Tapi kalau kita posisi sebagai pembeli, beli dengan harga murah, dapatnya banyak, belinya dapat banyak barangnya. Ingat itu? Ya, sehingga dilambangkan dengan tadi, jika P-nya tinggi, ya belinya dikit aja. Kalau P-nya rendah, belinya yang banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kurvanya pasti dia menurun. Kurvanya pasti menurun. Itu udah pasti. Sehingga dengan tiga kriteria ini kita bisa sangat mudah bawa tahu itu adalah demand. Ya. Dan ingat tadi karena kata kunci pertama bahwa apa tandanya negatif P dan Q pasti berlawanan sehingga apa pada saat formulanya dibolak-balik karena Anda sudah memahami kata kunci tadi nggak ada masalah. Ya, jadi dibolak-balik yang penting prinsipnya adalah pada saat Q positif P-nya harus negatif. Jadi nggak ada masalah tuh dibolak-balik. Ya, karena kita memahami dengan tiga kata kunci tadi. Ya, di dalam matematika ekonomi karena kita paham ketiganya, ya, maka dengan sangat mudah kalau rumus itu dibolak-balik Anda paham, nggak ada masalah. Yang kedua, posisi kita sebagai pembeli berarti dilambangkan dengan cara yang seperti ini. Posisi kita sebagai pembeli dilambangkan dengan seperti ini. Yang ketiga, karena kita paham bahwa ini berlawanan, maka kurvanya adalah menuju menurun, ya, menurun atau negatif, menuju ke bawah.
Ya, oke, paham ya? Jadi kita punya tiga kata kunci untuk demand. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, ya. Pak. Jangan Jelas, sampai lupa Pak. ya, karena nanti biasanya, tuh, lupa Pak. Lupa. Ingat, pokoknya tiga kata kunci ini. Jadi Anda menjadi seorang ekonom harus paham untuk demand tiga kata kunci ini. Karena kalau misalkan nggak paham, menjadi susah menjadi ekonom. Anda nggak bisa dikatakan sebagai ekonom. Kenapa? Apa fungsi dasar dari demand kriterianya Anda nggak paham, repot. Ya, tapi kalau jadi ekonom kita dengan tiga ini mau dibolak-balik itu rumus, mau dibalik balik itu kurva, kita tahu bahwa ini demand apa bukan. Oke ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, berarti dengan cara yang sama, ya ini contoh soal, dengan cara yang sama, ini demand bukan? Demand bukan? Ya, Demand. Demand, demand. Pak. Demand, Pak. Ya, demand. Walaupun di situ nggak ada koefisiennya kan? Kalau tadi ada koefisiennya, ini nggak ada koefisiennya. Ya, Walaupun nggak ada koefisiennya, yang penting X atau Q-nya itu berlawanan dengan P. Jadi nggak usah dilihat koefisiennya. Yang dilihat adalah variabelnya. Ya. Nah, oke. Berarti kita masukkan kalau X-nya 0, berarti sini 0. Ya. Tambah 10 berarti P sama dengan 10. P sama dengan 10 berarti kurva apa titik A 0 dan 10. 0 dan 10 berarti di sini. Ya, ingat. Titik berikutnya P sama dengan 0. Berarti kalau P sama dengan 0, 0 sama dengan min X tambah 10. X sama dengan 10,0. Ya, sorry, tadi ini titik A ya, ini titik B-nya 10,0. Ini saya kok ada peringatan, oh Zoom cuma 40 menit ya. Nanti kalau ini join lagi ya. Oke ya. Nah, sehingga apa? Dengan cara yang sama ini bisa ditarik garis, ini adalah demand. Oke? Bisa ya. Nanti sehingga Anda harus bisa menerjemahkan itu demand atau supply. Oke, berikutnya. eh ini kita skip dulu, kita main ke supply dulu. Ini hukum penawaran ya, bukan hukum permintaan. Ini lupa saya ganti. Oke, sekarang penawaran. Penawaran itu berkebalikan dengan demand. Ya, berkebalikan dengan demand. Artinya apa? Ingat, kalau kalau demand posisi kita sebagai pembeli, kita maunya dapat barang murah dengan banyak apa dengan kualitas dengan jumlah barang yang banyak. Kalau sebagai penawaran, ingat penawaran itu apa? Supply. Makanya penjual itu disebut dengan supplier. Ya, kenapa supplier? Karena dia yang menyuplai barang. Nah, supplier maunya harga barangnya mahal, lakunya banyak. Sehingga apa? Dia berkebalikan dengan fungsi demand. Kita lihat di sini, dia dilambangkan dengan P naik, ke harga barang mahal, kalau bisa yang kejual banyak. Kalau harganya murah, ya jualan dikit aja. Kenapa? Rugi saya kalau jualnya banyak, harganya lagi murah, nggak tutup modal. Nah, kita lihat P-nya positif, Q-nya positif. Apa P-nya naik, Q-nya naik. Artinya searah kan? Kalau tadi kan berlawanan. Kalau P-nya naik, Q-nya turun. Berlawanan. Ditandai dengan tanda negatif. Ya, ini P-nya naik, Q-nya naik. P-nya turun, Q-nya turun. Artinya apa? Searah. Sehingga di dalam formulasi, dalam model fungsi, itu Q sama dengan A plus BP plus BP. Paham sampai situ? Ya, artinya apa? Searah. Searah antara P dengan Q. Oke, ya. Nah, ingat jumlah barang yang ditawarkan suatu barang pada berbagai tingkat harga, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau harganya naik, maka barang yang ditawarkan naik. Kalau harga turun, yang ditawarkan turun. Jadi berkebalikan dengan pembeli. Ingat ya, kalau pembeli dapat harga murah, dapatnya banyak. Kalau penjual, harganya mahal, jualnya banyak. Kan gitu ya. Ingat itu, karena ini dua hal yang berbeda.
Ingat posisinya sebagai pembeli atau penjual, ya. Ingat lambangnya negatif atau positif, ya, searah atau berlawanan. Ingat nanti kurvanya. Kurvanya itu pasti saling searah, meningkat. Ya, kita lihat di sini, ya, di dalam ininya kurvanya, ya, kita lihat ini, ya. Ini fungsi supply apa demand? Demand? Supply. Supply, Pak. Supply. Supply. Demand apa supply? Supply, Pak. Supply. Kenapa? Kan Demand. negatif. Kar Supply karena dua-duanya positif ya. Karena Itu dua deposit Pak, price-nya X sama positif Antara AB-nya. Pak. X sama Terus P. P-nya positif. Oke. Karena itu ada negatif. tapi bukan buat kuantitas dan harganya. Oke, betul. Ya, Hmm. ingat jangan terpengaruh. Patokan kita P dengan Q atau P dengan X. Ya, jangan terpengaruh dengan konstanta. Jadi banyak sekali model-model misalkan seperti ini. Q sama dengan eh, A apa namanya min BP plus BP ya. Sorry. Eh, ini negatif min A gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang Q sama dengan apa namanya BP min A. Ini kasusnya sama dengan BP min A ya. Nah, tadi Q sama dengan min A plus BP. Ada yang seperti ini ya. Ingat jangan terpengaruh ya. Terus ada juga yang eh, Q sama dengan apa P min A bagi 2. Hati-hati ya. Terus ada juga yang P sama dengan apa namanya min 8 plus BP, ya banyak sekali berkaitan dengan apa fungsi. Ini supply atau demand? Ya, Supply Pak. Supply, Pak. kenapa? Karena Dua-duanya positif searah. Sama-sama positif. Ini bukan supply ya dan itu demand poin karena dua-duanya P. Ya, kalau key salah satu iya. Hati-hati kejebak. Ini demand apa supply? supply Pak. Supply, Pak. Kenapa? Sama positif Supply, yang Pak. P-nya. Ya, Sama-sama Positif. 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 Jadi P bagi 2 kan positif. Hmm. Kalau min A bagi 2 itu urusannya karena konstanta. Ya, yang penting kita adalah Q dan P-nya. Ya, oke. Nah, sehingga kita lihat di sini ya, misalkan P sama dengan 0, ya, maka X sama dengan min 8. Dari mana? Kalau P-nya dimasukin 0, jadi min 8. Clear ya, titiknya berarti min 8 dan 0. Ya, titik pertama. Terus yang berikutnya, jika X sama dengan 0, maka 2P sama dengan 8. Kenapa? Karena kan 0 sama dengan 2P kurang 8. Ya, sehingga 2P sama dengan 8. Sehingga kita punya titik tadi P sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4, berarti 0 sama 4. Ya, ingat, kita sudah punya dua titik. Nah, bagaimana kita masukkan ke dalam koordinat? 8 min 8,0 min 8,0 it's clear ya. Terus yang berikutnya 0 0 dan 4 berarti di sini. Nah, sekarang kita punya di sini garis. Kalau di sini masuk kurva supply demand apa tidak? Masuk di supply apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia ada di kuadran satu, bukan di kuadran 2. Betul. Kenapa di kuadran satu? Karena ingat apanya yang negatif? Karena Q-nya negatif. Betul, karena negatif key-nya. Bagaimana jual barang negatif? Saya beli barang dong, min 8. Ada nggak min 8? Nggak ada. Atau saya beli barang dong, apa namanya? Ini saya bayar 2 rupiah. Dapatnya berapa? Min 4. Ada bayarin barangnya nggak? Dengan harga dengan harga 2 dapat barang min 4 tuh kayak gimana sih? Nggak bisa kan? Sehingga apa?
Ini kita kita tarik garisnya sampai dia ke kuadran satu, ya. Kita tarik garisnya sampai ke kuadran satu. Sehingga apa? Dihitungnya itu mulai dari pada saat positif di sini. Sehingga ini bukan merupakan kurva supply. Karena dia negatif. Nggak ada kurva negatif. Nah, di mana dihitungnya? Pada saat sudah positif di sini. Baru dikatakan dia adalah kurva supply. Sampai situ paham? Paham, Pak. Nampak. Paham, Pak. Enggak. Ada yang mau bertanya? Hmm. Jelas ya? Ya, makanya saya sampaikan itu di awal. Kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Karena ini penting. Kenapa? Kita akan menemui hal-hal kayak gini. Jangan heran nanti negatif demand juga ada. Gitu ya. Sehingga kita tarik garisnya dia harus ke tanda yang positif. Ya, oke ya? Clear ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, ini demand atau supply? Supply. Kenapa? Supply Supply. Supply. Karena Kenapa? karena sama-sama dia positif. positif, sama-sama positif. Oke, Ya. good. Sama-sama positif. Dengan sangat mudah kita lihat. Clear ya? Nah, sehingga dengan formulasi ini, jika X sama dengan nol, ya kita masukkan nol berarti 2 kali nol 0, tambah 6 adalah 6. Berarti kita punya koordinat pertama adalah nol, nol, dan 6. Ya, nol dan 6. Nah, koordinat kedua, P sama dengan nol. Berarti nol sama dengan 2X tambah 6. Atau min 2X. Tahu tadi adalah P sama dengan nol. Berarti nol sama dengan 2X tambah 6. Ya, berarti min 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2 negatif. Artinya min 3. Ya. Nah, kita punya titik berikutnya adalah min 3,0. Ya. Sehingga sebenarnya kurvanya itu kan kalau ditarik ke sini nih, ya, ditarik ke sini, ya kan? Ini adalah min 3. Betul? Dengan nol. Satunya adalah eh 6, sorry, nol dan 6. Nol dan 6 adanya di sini. Sehingga tadi dengan cara yang sama, ya, kita tarik garis lurus. Kan bisa kan kurva kan? Nah, tetap dihitungnya pada saat dia titiknya di positif atau di kuadran 2. Ya. Sekali lagi, dihitungnya pada saat di kuadran 2 atau pada saat Q dan P-nya positif. Sampai situ paham? Jelas? Jelas, Paham, Pak. Pak. Jelas, Pak. Ya. Guys, Pak. Ya, jadi pemahaman ini penting kenapa? Karena ini dasar ya, kita menentukan supply dan demand. Ya. Oke, kita lanjut ke keseimbangan pasar. Ya, keseimbangan pasar. Ya, pasar, ingat, pasar yang di sini bukan maksudnya pasar kayak kita ke pasar Ciampea atau pasar Induk Bogor, bukan. Tapi konteks di sini pasar itu adalah dua hal, tiga hal, dua hal ya. Pertama adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, ya. Yang kedua terjadi transaksi. Atau dalam bahasa kerennya, ya, sekarang ini bukan pertemuan bicaranya, tapi kesepakatan antara penjual dan pembeli berkaitan dengan harga barang dan jumlah barang yang disepakati. Ya, jadi ada dua kata kunci, keseimbangan atau kesepakatan pasar, kesepakatan, Pak. Kesepakatan harga dan jumlah barang antara penjual dan pembeli. Makanya di dalam kurva itu dilambangkan dengan ini, ini supply, ada penjual di pasar kan? Otomatis ada pembeli di
pasar. Tadi ini adalah P, ini adalah Q, ya. Tadi si penjual nawarin barang kan harganya tinggi. Ingat dong, kita kalau sebagai penjual juga sama kan, melakukan hal yang sama. Penjual itu pasti nawarin barang dulu dengan harga tinggi. Makanya dijual dengan harga P sama dengan 3 tadi. Ya kan? Sehingga apa? Dengan seperti itu penjual maunya P-nya harga jualnya 3. Dia jual barang kalau bisa 3, kalau bisa. Jadinya Q-nya 3. Tapi kita sebagai pembeli nggak mau dong dengan harga tinggi, maunya harganya murah. Makanya kita maunya di sini, P-nya di 1 gitu. Dapat barangnya 3. Nah, akhirnya apa? Tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar ini makanya di dalam kurva ini makin lama makin turun. Nih, makin turun. Penjual nurunin harga, pembeli naikin harga. Terus, satu, penjual nurunin harga lagi, pembeli naikin harga lagi. Sehingga terjadilah kesepakatan. Setelah penjual nurunin harga, pembeli naikin harga, terjadi kesepakatan. Nah, di titik ini kan penjual nurunin harga ke sini, pembeli naikin harga ke sini, ya kan? Ketemulah kesepakatan nih di sini. Titik tengah, titik potong. Makanya disebut dengan pasar. Nah, pasar ini disebut juga dengan EQM, equilibrium equilibrium market, keseimbangan pasar. Bahasa ekonominya disebut dengan keseimbangan pasar atau market equilibrium. Apa itu market equilibrium? Kesepakatan harga dan jumlah barang yang dibeli antara penjual dan pembeli. Gitu. Nah, di sini kita cari. Kalau kita sudah bisa memahami cara membuat kurva supply dan kita sudah memahami cara membuat kurva demand, ya sehingga dengan sangat mudah kita bisa mencari titik potong di supply dan demand. Ya, titik potongnya ketemu nih di sini. Ya, sehingga apa? Inilah yang disebut dengan harga pasar. PM, bahasa kerennya price of market. PM. Ini adalah QM, quantity dari market. Ya, maksudnya apa? Keseimbangan tadi harga yang sudah di pasar. Jadi kalau begitu Anda bawa cabai dari pasar, berarti sudah terjadi keseimbangan antara penjual dan pembeli. Berarti Anda sebenarnya sudah mencapai kesepakatan harga dan kesepakatan jumlah barang pada saat Anda beli cabai dari pasar misalnya. Ya, oke. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi karena adanya jumlah kesamaan kesepakatan jumlah barang yang dijual dan yang dibeli. Oke, terus apa bunyi berikutnya? Titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif, ya. Makanya dia berlaku di kuadran 2 saja. Nggak mungkin di kuadran 1, nggak mungkin di kuadran 3, dan nggak mungkin di kuadran 4. Dia hanya berlaku di kuadran 2 saja. Di mana itu kuadran 2? Pada saat P-nya positif dan Q-nya positif. Oke. Yang berikutnya, kedua syaratnya, titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva permintaan dan kurva penawaran. Artinya apa? Kalau kita bicara apa namanya harga harga penjual, sorry, harga penjual harus sama dengan harga pembeli. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa keseimbangan pasar itu terjadi jika harga penjual sama dengan harga pembeli? Ada yang tahu? Kenapa begitu? Karena tadi si penjual nurunin harga, si pembeli naikin harga, ya kan? Sehingga apa? Penjual nurunin harga, ketemu titiknya di sini. Pembeli naikin harga, ketemu titik di sini, ya kan? Sehingga harga penjual sama dengan harga pembeli. Makanya disebut dengan PM, Price of Market. Harga di pasarnya sepakatan. Syarat pertama itu. Syarat kedua, sorry. Syarat pertama apa? Hanya terjadi di kuadran 2, di mana P dan Q-nya positif. Yang kedua, pada saat P-nya PS sama dengan PD.
harga di supply, harga di penjual harus sama dengan harga di pembeli. Karena ini tadi harganya sepakat sama. Kan Anda nggak mungkin kalau harganya nggak sama, Anda beli barang nggak? Cabai tadi 100.000. Nih Pak, kamu bawa nih 100.000. Mau nggak? Enggak. Sehingga apa? Sepakat kan harganya? Berapa? 75.000. Mau nggak Bu? Ya udah ya, mau. Sepakat. Sehingga apa? Harga penjual sama dengan harga pembeli. Karena kenapa? Sepakat dulu harganya. Sehingga PS sama dengan PD. PS itu adalah harga supplier, PD itu adalah harga dari demander atau pembeli. Sampai sini paham? Ada dua Paham, syarat Pak. tadi ya? Paham, Mbak. Oke. Syarat ketiga apa? Syarat ketiga untuk keseimbangan pasar adalah jumlah barangnya harus sepakat. Nggak mungkin Anda misalkan sepakat ya 75.000 per kilo. Kata si penjual ya 75.000 harganya. Tapi Anda dapat setengah kilo. Anda mau nggak? Nggak mungkin mau. Nggak sepakat kalau gitu. Ya, sehingga apa? Selain harganya harus sama antara harga penjual dengan harga pembeli, maka jumlah barang yang Anda bawa harus sama. Penjual ngasihnya 1 kilo, yang Anda bawa 1 kilo, sehingga berlaku yang apa? Hukum ketiga adalah QS, ya QS sama dengan QD. Apa artinya? Jumlah barang yang diberikan oleh yang dijual itu sama dengan jumlah barang yang Anda beli. Ya, QD sama dengan QS. Ya, sehingga apa? Ketemulah ide sama dengan kias disebut dengan QM, quantity of market. Jadi Anda bawa harganya sama, harga pasar, Anda bawa jumlah barangnya jumlah barang di pasar. Sampai situ ada tiga, ingat. Tiga apa aja? Pertama, satu, keseimbangan pasar hanya berlaku di kuadran positif. Kuadran dua, P dan Q-nya positif. Yang kedua, PS sama dengan PD, harga penjual sama dengan harga pembeli. Yang ketiga, QS sama dengan QD, apa kuantiti dari penjual, jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah barang yang Anda beli. Sehingga dari sini kita baru bisa membuat apa keseimbangan pasarnya. Berapa harga QS berapa PM, berapa QM, ya. Oke. Sehingga kita bisa buat seperti ini, ya. Misalnya kita lihat di sini contoh soal. Dari contoh soal ini, mana yang ini apa nih? Ini demand apa supply? Demand ya. Demand, Pak. Ken. Demand. Kenapa? Demand. Karena Karena X, Karena X supply. X sama sama P-nya P-nya berbeda atau berlawanan. Oke, good. mayoritas positif. Ini demand apa supply? Supply. 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 Kenapa? Supply. Karena 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 sama-sama Karena positif. X-nya sama-sama sama. positif. Oke. Jadi jangan dilihat yang tuan santai ya, walaupun kelihatan di sini negatif. Banyak yang keliru di situ. Oh, ini Pak, apa apa namanya? Demand gitu ya. Padahal enggak. Oke. Kita diminta ya, itu fungsinya ya, fungsi demand diketahui, fungsi supply diketahui, ya kan? Berarti sudah bisa terjadi namanya keseimbangan pasar. Apa itu? Pertemuan antara penjual, supply, dan demand. Kurvanya nanti ketemunya adalah kenapa? Ini kan dibentuk dari kurva supply. Dari fungsi supply kan? Ada fungsi supply? Ada. Mana? Ini. Ingat tadi kan kita buat garis kan? Udah belajar buat garis supply kan? Terus kita juga sudah belajar membuat kurva atau garis demand kan? Sehingga kita punya ketemu jadikan satu. Ketemu tuh kurvanya. Kurva supply dan demand disebutnya dengan kurva supply dan demand. Ingat jangan sampai terbalik ya. Karena nanti pada saat Anda ini jangan sampai seperti ini salah ya. Ini salah. Kenapa? Kurva supply demand ingat SD. S di atas, D di bawah ya. Banyak sekali pada saat ujian terbalik. Ini demand, ini supply salah. Ini salah. Sekali lagi ini salah. Ya, ingat formusnya ada SD, S-nya di atas, D-nya di bawah. Saya selalu mengulang-ulang. Kenapa? Karena kelihatannya mudah, tapi pas nggambar ini terbolak-balik banyak. Pada saat ujian 50% menjawabnya membuat kurvanya ini terbolak-balik. Itu 50%. Ya, kelihatannya mudah pas ujian. Ini supply apa demand? Bingung sendiri. Ingat pokoknya ke atas itu supply, ke bawah itu demand. Sehingga SD, ingatnya adalah SD.
Ya. Oke, sekarang yang ditanya apa? Carilah keseimbangan pasar dari persamaan tersebut dan gambarkan kurvanya. Oke, sekarang kita buat seperti ini. Tadi diketahui bahwa ini adalah supply, ini adalah demand. Sehingga syaratnya pertama adalah kita nanti membuat dulu ya PS sama dengan PD atau QS sama dengan QD, terserah ya. QS sama dengan QD atau PS sama dengan PD, terserah. Kalau di sini ini kalau gitu ini adalah XS sama aja sebenarnya, ini adalah XD ya, sama aja ya. Oke, kita lihat di sini ya. Masukkan fungsi demand-nya. 2 - 2P tambah 12. Masukkan. Ingat syarat pertama apa? QS sama dengan QD atau PS sama dengan PD. Kalau gitu ini PS sama dengan PD atau QS sama dengan QD? Coba kita lihat. Ini QS sama dengan QD atau PS sama dengan QD? PS sama dengan PD. Caranya gampang. Gimana cara ngelihatnya? Kita lihat di dalam ini bentuknya P. Ini P. Berarti ini adalah key. Ini adalah key. Berarti apa? ID sama dengan IS. Kenapa? Karena ini kan P. Ini kan P. Berarti KID sama dengan IS. Ya. Nah, dengan sangat mudah tinggal pindah ruas. Boleh toh? Boleh. Ya kan kita kumpulin yang lambangnya P semua, kita kumpulin yang konstanta semua. Sehingga apa? Min 2P, ini 2P-nya pindah ke ruas kiri gitu ya. Jadinya min 2P kurang min kurang 2P, jadinya min 4P. Pindah ruas ke kanan, min 4, pindah ruas ke kanan jadi min 12. Jadinya min 16. Ingat, negatif dengan negatif bisa jadi positif. Jadi 4P sama dengan 16. Oke ya? Sehingga P sama dengan 4. Oke, 4. Kita dapat P-nya 4. Udah ketemu tuh price of marketnya, PM-nya, harga kesepakatannya 4. Gampang ya? Gampang. Gampang kan? Oke, berikutnya. Karena kita tahu price of marketnya 4, kesepakatan harganya tadi 4, berarti berapa jumlah barang yang disepakati? Ya tinggal masukkan salah satu. Boleh ke fungsi QD, boleh ke fungsi QS. Silakan, bebas. Hasilnya pasti sama. Coba kita coba. Di sini P-nya 4, ya. Berarti X-nya adalah 4 atau Q-nya adalah 4. Oke, saya mau coba pakai yang QD. Silahkan. Min 2P, ya kan? Tambah 12. Sekarang min 2 dikali 4 tambah 12. Berapa? Berapa? Kan min 8 tambah 12. 4. Sama kan? Artinya apa? Begitu price-nya sepakat, ya pasti sama harga penjual maupun harga pembeli. Ya kan? Pasti sama jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah barang yang dibeli. Sehingga apa? Mau dibolak-balik, yang mana mau dikerjain dulu, tetap hasilnya sama. Oke, sampai situ paham? Paham? Oke. Nah, berarti kita sudah punya price market dan key market. Ketemu P marketnya 4, ya. Key marketnya 4. Ya, sebenarnya secara kurva udah ketemu di sini, ini bentuknya, ya. Ini 4, ini 4. Tapi kan kita harus mencari kurva supply-nya kan, dan mencari kurva di demand-nya. Oke, makanya kita buat dulu kurva demand. Caranya bagaimana? Ya caranya kita harus menyelesaikan persamaan ini, nih, ya, sehingga kita ketemu. Ya, P sama dengan 0 untuk yang ini kita kerjakan demand-nya dulu. P sama dengan 0 berarti 0 kali min 2 0 tambah 12 12 berarti 12,0 titik pertama. Yang berikutnya X sama dengan 0 0 sama dengan min 2P tambah 12 berarti pindah ruas 2P
2P sama dengan 12, berarti 0,6. Berarti kita sudah bisa membuat kurva demand yang pertama. Ya, caranya bagaimana? Kita lihat di sini 12,0, berarti ini 12. Ya, koma nol. Terus berikutnya 6,0. Berarti kita sudah bisa buat kurvanya adalah ini. Ya, ini adalah demand. Ketahuan kenapa? Karena kurvanya miring ke bawah. Demand. Nah, terus supply-nya kita masukkan ke dalam persamaan supply. P sama dengan nol, berarti 2 kali nol nol. Ya, dikurang 4, min 4. Min 4,0. Ya, berarti titik pertama adalah min 4,0. Titik berikutnya, X sama dengan nol. Ini nol, nol sama dengan 2P tambah sama apa kurang 4. Berarti 2P sama dengan 4. Berarti P sama dengan 2, 0,2. Nah, kita lihat di sini kurvanya ya dengan sangat mudah. Tadi berapa? Min 3 toh? Min 3. Berarti kita lihat di sini sorry, kok min 3? Min 4. Min 4. Berarti di sini min 4,0, ya kan? Terus berapa lagi? 2,0,2. 0,2 di sini misalnya. Ya, ini 2. 2,0. Nah, berarti kita tarik garisnya. Ya kan? Jadi garis supply. Ingat, ini adalah berapa tadi? PM-nya 4. Q-nya berapa? 4. Syarat berikutnya. Syarat ketiga apa? Hanya terjadi pada kuadran 2. Atau pada saat P positif dan Q positif. Berarti bukan di sini. Pada saat di sini. Kurvanya jadi. Sampai sini jelas? Paham? Ya, Kak. Paham. Oke. Mudah ya? Nih, ya. Sehingga kurvanya kayak gini. Tadi min 4, ya. Ini kita tidak pakai kan? Ini tidak kita pakai. Ini pakai mana? Pada saat mulai positif. Ini adalah supply, ini adalah demand. Ketemu kan 4,4. Ini yang disebut dengan price market, ini disebut dengan key market. Ya, ketemunya di sini. Ini adalah equilibrium market namanya. Titik keseimbangan pasar. Sampai situ ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Bisa membuat kurvanya? Ada yang Cukup, mau Pak. bertanya? Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut ke yang berikutnya. Soal berikutnya. Ini soalnya sampai 2 aja ya. Kita nggak usah sampai 3. Takut waktunya nggak cukup ini. Eh, Soal yang kedua adalah ini. Dan ini nanti menjadi tugas. Ya, tugas. Diketahui fungsi permintaan, ya. 5x tambah 15 dibagi, ini dibagi ya artinya ya. Dibagi 2x kurang 1. Halo, ketawa kenapa? Astagfirullah. Ya, terus fungsi penawaran adalah X tambah 1. Nah, yang mau saya tanyakan, ya, yang mau saya tanyakan, ini demand apa supply? Supply, Pak. Supply. Supply. Hati-hati, Supply. hati-hati, ya, hati-hati. Ya, nanti karena ada ada pengetahuan lainnya. Nanti kita coba lihat, ya. Oke, Kayak luas nih. kayaknya kok supply ya? Nah, nanti kita lihat. Karena ini pembagi kan, ya. Oke, kita kerjakan ke apa berikutnya, ya. Diketahui D sama dengan P. Ingat, kalau tadi kan bentuknya Q ya, X atau Q ya. Ini kan bentuknya X atau Q. Ini lihat nih bentuknya. Artinya kuantiti kan? Ya, ini kuantiti juga kan? Nah, kalau yang soal berikutnya, kita lihat di sini, ini bukan, tapi dalam bentuk P.
Kenapa bentuk P? Karena kita lihat di dalamnya itu adalah X. Ini adalah X. Berarti ini P. Fungsinya dalam bentuk P. Ya, sehingga apa? Di dalam apa pengerjaannya kita bukan pakai key D sama dengan key S. Berarti kita pakainya apa? PD sama dengan PS. PS. Ya. Jadi ada syarat kedua kan? Ya. Nah, kita masukin PD sama dengan PS. Berarti 5X tambah 15 dibagi 2X kurang 1 X plus 1. Kita dengan sangat mudah ya, kita hitung saja. Ini 5X tambah baterai habis. Ya, 5X tambah 15 kita kelompokin ya. Sehingga ini pindah ruas boleh dong. Ya, ini kan pembagi nih, pindah ruas ke sana kan jadi pengali ya. Ya kan? Jadi 5X tambah 15. Nah, dengan cara masih ingat apa sih namanya pengalian himpunan? Masih ingat? X kali 2X. Jadinya 2X kuadrat. Masih ingat? Oke. Satu kali min satu. Jadinya min satu. Oke. Apalagi? Hah? 1 kali 2X. Jadinya 2X. Ya kan? X kali min 1X. Jadinya adalah min X. Masih ingat ya? Nah, kalau lupa, pelajari lagi. Ya, caranya masih ingat. Itu kan himpunan, pengalian himpunan. Oke. Nah, sehingga apa? Setelah itu kita hitung apa sih namanya kita jabarkan. Kan ini bisa dikurang toh, di apa ditambah ya, ditambah. Sehingga apa? Min X tambah 2X kan 1X. 1X jadinya plus X. Ya. Nah, berarti kita sudah punya persamaan seperti ini. Ya, 5X tambah 2X kuadrat tambah X min satu. Ya, sehingga ini kita bisa kumpulkan semua jadi 2X kuadrat tambah X tambah min 5X karena pindah ruas ya. Dikurang 15 sama dengan nol. Jadinya kalau digabungkan ini adalah min 16, ini jadinya 4 min 4X. Ya, jadinya 2X kuadrat dikurang 4X ya. Min satu dikurang 15 adalah min 16 sama dengan nol. Masih ingat rumus ABC? Ya, saya yakin lupa. Tapi dipelajari kembali ya. Kita lihat bahwa rumus ABC itu apa? B, B, apalagi? Plus minus akar B kuadrat min 4 AC. Aduh, ini susah nulisnya. Saya tulis tangan soalnya. B kuadrat, B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Itu rumusnya, rumus ABC. Untuk mencari apa? Untuk mencari akar X1 atau akar X2. Masih ingat? Ternyata susah ya matematika ekonomi ya. Harus ngulang lagi dulu pelajaran SMA. Ya, kepake. Dasarnya matematik biasa. Tapi untuk menyusun ini harus pakai ekonomi. Ujung-ujungnya pakai matematik biasa sebenarnya. Ya, tapi Anda paham ekonominya nggak? Kalau nggak paham ekonominya, ininya nggak bisa kesusun. Makanya disebut dengan matematika ekonomi. Jadi matematika ekonomi itu lebih advance dari matematik biasa. Kenapa? Karena kita nggak cuma bisa matematik, tapi harus paham ekonominya. Kalau nggak paham ekonominya, nggak akan bisa. Itulah kelebihannya matematika ekonomi. Ya, oke. Nah, dengan rumus tadi B, ya B itu apa? Kan kita tahu ini adalah A nih. Kan ini A kan? Masih ingat nggak? Ini A, ini B, ini C kan? Oke? Tadi ingat B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2 kali A. Ditulis rumusnya ya. Kalau lupa tolong ditulis rumusnya. Nah, dengan rumus ini kita masukkan ya, kita masukkan B-nya berapa? B-nya berapa?
Kita lihat di sini A itu 2, B itu min 4. Sorry, 4, sorry ya, 4. Ya, min 4 ya, sorry, min 4. C-nya min 16. Oke, kalau gitu dengan rumus ini bagaimana masukinnya? Gimana? Min 4, Mm-mm, Izin A ya, min 4. mm-mm. Akar Terus, pangkat 16, 6, min 16 ya. ya, 16. 16 pangkat 2 dikurang Bukan 16 4. pangkat 2, 4 pangkat 2. 4 pangkat Oh, 2. 4 pangkat 2 Mm-mm, Hmm, 4, dikurang ya dikurang 4 kali dikurang 4 dikali 2 dikali 16. 6 16. min 16. Hmm, Min 16. per Oke, dibagi Dibagi dua. 2 2 kali. kali Dibagi 2 kali 2 2. Dua dikali dibagi dua. Waduh, ini ada Hmm. peringatan lagi mau finish apa? Hmm. Zoomnya mau finish. Oke, ya. Sehingga apa? Kita masukkan ke dalam ini. Ya, jadinya ini. Ya. Nah, sehingga ketemunya adalah akar ini. Ya, ini ketemunya ini. Oke, berarti 4 plus minus akar 16 tambah 128. Ya, sehingga kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. 16 tambah 128 kan 144. Ya kan? Sorry, tadi ini min B ya, min B plus minus akar AC. Apa 4 apa namanya? B kuadrat. Ini di depannya min 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 B plus minus ya. Saya lupa tadi. Oke. Nah, sehingga apa? 4 min min 4 kan jadinya 4. Min min 4 jadinya 4. Nah, ini kan dijumlahkan jadinya 144, benar ya? Diakarkan jadinya 12. 4 tetap. Nah, terus tadi 2 2 kali 2 kan? 2 kali 2 4. Ya, sehingga ini 4. Nah, sehingga kita jumlahkan kalau 4 plus 12 kan 16. Dibagi 4 dia 4, ya. Nah, X2 4 kurang 12 itu kan min 8. Dibagi 2 min 2. Nah, kita cari yang apa? Ingat, nggak mungkin dong kita kita jual barang negatif 4 atau negatif 2, mungkin nggak? Nggak mungkin. Sehingga kita cari yang positif. Yang positif mana? X1. Syarat tadi harus terpenuhi ya. Sehingga apa? Yang digunakan adalah yang positif. Berarti P-nya ya, kita tinggal pakai ini aja biar sama nggak kalau pakai ini? Sama. Cuman kita ngapain ribet? Ya cobain aja. 5 kali 4 20. Tambah 15 35. Dibagi 2 kali 4 2 kali 4 8. Dikurang 1 7. 35 bagi 7 5. 5 ya. Ini kita lihat 5 ya. Kalau kita pakai yang ini 5 hasilnya ya. P-nya 5. Sekarang kita pakai yang ini ya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Sama kan? Ngapain pakai yang ini ribet? Kan hasilnya pasti sama. Pasti sama. Ya, sehingga ngapain kita susah-susah pakai ini? Cukup yang ini kan sederhana. Ketemu P sama dengan 5, X sama dengan 4. Sudah kita bisa buat kurvanya? Sudah. Ya, sudah kita bisa buat. Nah, sehingga apa? Kita buat kurvanya otomatis buat kurva yang mana dulu? Kita buat kurva yang supply dan demand dahulu. Ya, kurva supply dan demand dahulu. Nah, otomatis dengan cara yang sama, kita kalau misalkan mau mudah, kita buat tabelnya. Ya, misalkan X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dan seterusnya. Karena ini bukan bukan apa persamaan biasa, ini bukan fungsi apa namanya? Ini nih, ini bukan fungsi biasa yang tidak linear begini. Dia tidak linear begini. Sehingga apa? Kita harus menghitungnya, memasukkan angkanya satu per satu. Gimana satu per satu? Kita misalkan PD tadi rumusnya apa? Rumus PD adalah eh, rumus PD adalah 5X tambah 15 dikurang 2X kurang 1. Berarti di sini kita masukin 15. Nih, tadi apa? 15. Sorry, lupa saya.
Kok 15? 5x tambah 15 bagi 2x kurang satu. Ingetin ya. 5x tambah 15 bagi 2x kurang satu. Berapa? 5x 5x tambah ditambah 15, 15 heeh, dibagi 2x dibagi dikurang satu. 2x kurang satu. Ini 5x ya. Nah, caranya gimana? Kita buat 0 sampai 15. Ingat aja, kenapa x-nya dari 0? Karena nggak mungkin dari negatif. Nggak ada barang yang negatif. Oke? Dari 0. Oke, kita masukin 0. 5 kali 0 berapa? 0, ya kan? Tambah 15, 15. Nah, terus 2 dikali 0, 0. Dikurang satu, 1. Berarti 15 dibagi 1. Ini kan, sorry, ini kan min 15 ya? 5x kurang 15 ya tadi ya? 5, 2, 2 kali, berapa? 2 kali 0 kan? Ya enggak? Ini kan 5 kali 0. 5 kali 0, ya kan? Tambah 15 dibagi kan? Berarti berapa? Ini kan 15. Ini jadinya, ini kan 15 dibagi 2 kali 0 berapa? 0. Dikurang satu min satu. Berarti min satu. Berarti min 15. Betul ya? Nah, pada saat 0, PD-nya min 15. Paham ya? Terus yang satu gimana? Tinggal ganti. Kalau ini satu, ini satu. 5 kali satu, 5. Tambah 15, 20. Ya kan? 20 dibagi 2 kali satu, 2. Kurang satu, satu. Berarti 20 dibagi satu, 20. Bisa sampai situ? Terus saja, ya, diteruskan saja sampai berapapun ya. Nah, yang berikutnya, yang PS. PS apa tadi rumusnya? X tambah satu, ya kan? Pada saat X-nya nol, ini nol, ya, nol, tambah satu, sama dengan satu. Berarti pada saat X-nya nol, ininya adalah satu. X2, X1, X tambah satu sama dengan 2. Berarti ininya 2. Dan seterusnya. Jadi Anda buat tabel. Cara mudahnya Anda buat tabel. Sehingga apa? Nanti ketemu kurva untuk demand tuh yang biru, nih yang biru, ya, kurva untuk demand yang biru, kurva untuk supply yang linear ini. Karena memang dia kan kurvanya linear kan, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ingat kita hanya menggunakan pada saat positif. Berarti yang ini sebenarnya tidak masuk karena dia negatif. Berarti yang dihitung dari mana? Mulai dari sini. Gitu. Berapa tadi ketemunya? Ketemunya berapa tadi? P equilibriumnya, P marketnya? 4. 4 kan? Temu kan ya? 4 ya? Sorry, 5, sorry. Yang yang sebelumnya itu loh. X-nya 4, X-nya 4, ya. Ini X-nya 4, P-nya 5. Ya, kita lihat. Di kurva tadi setelah kita buat di kurva tadi, ya. X-nya 4, X-nya 4, nih kan? Ya. P-nya 5. Benar kan? Pas. Ternyata secara kurva bisa kebentuk sendiri. Ya, secara kurva kebentuk sendiri, P-nya 5, X-nya 4. Oke. Ah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Udah pada mau buka ya? Ya, ya, udah nggak ada orang. Oke lah ya, udah pada ini nih. Hei, ada yang mau bertanya nggak? Mana bengong? Tidak ada, Pak. Ya, Enggak, saya Pak, cukup sih, udah. Pak. Iya, Pak. Jelas Iya. nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, ya. Iya, Pak. Oke. Soalnya pada bengong. Oke ya, jadi ini bisa ya. Nah, dengan jadi tugas nomor 2 ini, nih,
Ya, latihan nomor 2, Anda kerjakan tugasnya. Bedanya apa? Kalau tadi X plus 1, kalau ini X tambah satu digit NIM akhir Anda. Kalau NIM akhirnya satu, jangan satu juga, udah bisa jawab. Ya, kalau digitnya satu, jangan satu, dua. Kan udah kejawab, gitu ya. Paham ya? Kalau digitnya dua, berarti X tambah dua. Kalau akhir digitnya tiga, berarti X tambah tiga. Dan seterusnya. Kalau X, apa, digit akhirnya nol gimana? X tambah nol. Ya, tapi kalau satu jangan ya, satu udah dikerjain. Ya, jadi jangan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Udah mau waktunya buka, Anda kasihan, udah pada bengong. Aduh nih matematik nunggu jam lapar lagi.